Baik, Pak Fazly, karena waktu yang terbatas, saya hanya ingin menambahkan dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Fazly, oleh anak-anak kita tadi ya, anak-anak milenial yang membanggakan kita, tapi satu pihak juga mendorong kita juga supaya mereka lebih kenal dengan kampung halaman kita. Yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Emil Salim. Barangkali saya sepakat sekali ya, supaya digital discussion ini berbagai hal untuk bisa kita bicarakan supaya Minang diaspora kita itu baik yang di ranah di rantau itu bisa satu dalam satu pemikiran, satu pandangan untuk melihat bagaimana perubahan yang sangat pesat yang melanda di dunia sekarang ini. Nah, kita telah memasuki yang disebut dengan Society 5.0, yaitu society di mana sudah menjadi smart society yang manusia yang menjadi senternya, di mana teknologi yang menjadi basisnya, yang robotik, artificial intelligence dan lain sebagainya. Jadi betul-betul perubahan yang nggak pernah kita bayangkan, apalagi di zamannya Pak Emil. Dan kita bangga Pak Emil Salim tadi, ya dengan usianya, tapi beliau sangat update sekali dengan perkembangan teknologi. Jadi mudah-mudahan melalui digital Minang Diaspora ini kita banyak hal yang kita harus lakukan. Tetapi apapun juga yang kita sampaikan melalui digital, tetap juga yang offline ini juga penting. Jadi dalam konteks inilah tema kita sore ini, soal keberadaan surau ini menurut saya itu soal hal eksistensi kita ya sebagai masyarakat yang perantau, yang mereka sudah 40 tahun, yang telah melahirkan anak cucu. Tentu ini yang perlu juga ya. Jadi surau digital dan surau juga yang ada di real. Oleh karena itu saya sepakat mendukung bahwa hadirnya surau ya yang telah dilakukan. Hanya barangkali catatan saya, mungkin barangkali semua kita yang hadir ini belum tahu persis bagaimana konsep surau yang Dusana siapkan yang ada di Sydney ini. Ya kan, tadi ada macam-macam, ada yang surau dalam konteks hanya untuk kegiatan ritual, tapi barangkali juga meluas, bisa menjadi pusat kultural, bahkan juga untuk bisnis, dan sebagainya. Nah barangkali apakah bisa kita sebut di Sydney ini untuk kita luaskan peranannya menjadi Minangkabau Cultural Center, ya kan, di samping ada surau, tempat pendidikan, pelatihan, barangkali juga tempat etalase untuk usaha dan sebagainya, sehingga keberadaan itu bisa didukung, ya baik secara institusi, kelembagaan maupun juga individu-individu donatur yang ingin membangun. Oleh karena itu menurut saya tepat persisnya, kalau dalam konteks fisik tentu kita memerlukan sebuah anggaran yang tentu ada saudara kita di sini memberikan berapa budgetnya, tapi yang penting konsepnya harus jelas. Kemudian dari sana kita melakukan fundraising. Kita juga tahu Pak Fazly sekarang ini melalui dunia digital, kita punya juga anak kita ya, saudara Al-Fatih Timur, the founder of kitabisa.com. Itu sebuah platform yang bisa mengumpulkan dana. Ya, barangkali kita bisa ajak dia ya dengan konsep segala macam, sehingga semua orang Minang, Sumando segala macamnya ya, yang barangkali jumlahnya di rantau ini jutaan, bisa beramal, berinfak, berzakat untuk membangun di Sydney. Jadi katakan kita mulai dulu di sini, mungkin habis itu mungkin di mana, di London, mungkin di pusat-pusat kebudayaan lah ya, di beberapa tempat tertentu yang menjadi eksistensi orang Minang di berbagai negara, di Sydney, di London, mungkin di New York, mungkin outside of New York dan lain sebagainya. Ya, kita percaya Minangkabau itu Islam, tapi di sini kan lebih cultural Minangkabau yang ingin kita dorong, ya, dan tentu kebersamaan. Nggak perlu besar apa tidaknya, yang penting bagaimana kita mengisi, memperkaya daripada fisik itu ya secara maksimal, ya, samping untuk berbagai untuk pelatihan, untuk sholat dan juga untuk ruang pertemuan dan sebagainya. Jadi singkatnya Pak Fazly ya, jadi kita dorong keberadaan surau ini, kita gunakan media digital, kita undang anak-anak kita yang milenial yang sangat aktif seperti Al-Fatih Timur tuh orang Bukit Tinggi tuh Pak Fazly, coba diundang. Ya. Dia berpengalaman sekali membuat sebuah konsep untuk kita fundraising. Jadi
jadi nanti kita lakukan fundraising secara bersama dan kita minta bantuan dukungan juga dari Pemda Sumatera Barat yang mungkin di sini ada Pak Gamawan Fauzi. Saya ingat betul ada dana $5 juta dulu yang kita dapatkan dari spin-off dari Semen Padang. Kalau $5 juta itu udah hampir 80 miliar. Itu 12 tahun yang lalu. Mungkin sekarang mungkin nilainya udah 100 miliar. Kalau itu bisa kita manfaatkan sebagian, kemudian Pemda-Pemda dan kita semua ikut berkontribusi, insya Allah kita yakin ya semangat untuk membentuk surau yang fisiknya bisa hadir, dan tentu juga surau digital yang tadi yang sampaikan Pak Emil pun juga kita lakukan. Terima kasih, itu aja pandangan saya Pak. Baik.